Pasca Daehun mengajukan gugatan cerai terhadap Julek, sidang perdana keduanya akhirnya digelar kemarin di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Daehun yang tampak hadir di persidangan menunjukkan raut wajah tegang. Ia seakan menahan kesedihan yang dalam, seolah memikul beban emosional yang begitu berat. Meski situasinya terasa penuh tekanan, Daehun tampak telah mantap dengan keputusan yang diambilnya. Ia menegaskan kesiapannya untuk mengakhiri bahtera rumah tangga yang selama ini dibangun bersama Juek, sekalipun langkah itu bukanlah hal yang mudah baginya. Lantas, seperti apa hasil dari sidang perdana kemarin? Ya, selamat pagi, Dikun sehat. Sorry. Sini enak nih. Kak Daehun gimana kabarnya? Bagaimana Kak? Maaf ya. Daehun sehat hari ini? Gelap banget handphone lu. Kak Daehun sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sorry, Tin. Aduh. Ya, Kak. Sorry ya. Sudah, Bang. Sidang hari ini agendanya kami sebagai pemohon Pak Daehun itu mediasi ya. Namun sebagai termohon Ibu J tidak hadir. Sidang ditunda 2 Desember 2025. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tidak tahu, tidak ada konfirmasi ke pihak pengadilan ya tentunya. Agenda selanjutnya masih pemanggilan para pihak. Jika termohon hadir akan menjalani mediasi. Kalau soal itu pasti seperti komitmen awal beliau ya masih yakin. Tidak ada ribut-ribut sama sekali. Itu karena tadi hanya ada mahasiswa yang sedang magang keluar secara bertahap kan namanya ruang sidang penuh, hanya keluar secara bertahap saja. Jadi sebenarnya bukan tertutup ya. Ini soal masalah keluarga, masalah privasi. Kami meminta kepada rekan media untuk lebih bijak dalam menyikapi hal tersebut dan meminta doa dari seluruh masyarakat Indonesia untuk proses ini agar cepat selesai. Ketidakhadiran Julek pada sidang perdana kemarin sempat membuat Daehun merasa kecewa. Sebagai pihak penggugat, ia merasa langkah resminya di pengadilan tidak dihargai oleh sang istri. Terlebih, setelah berbagai hal yang menurutnya telah melukai hatinya. Namun tak lama setelah sidang berlangsung, muncul sebuah video pengakuan dari Julek yang langsung menyita perhatian publik. Dalam video tersebut, Jule menyatakan keinginannya untuk rujuk dengan Daehun. Pernyataan mengejutkan itu segera menjadi bahan perbincangan hangat, mengingat proses perceraian mereka baru saja dimulai dan masih menyisakan banyak tanda tanya mengenai arah hubungan keduanya ke depan. Lantas jika Juek ingin rujuk, mengapa dirinya tidak hadir dalam sidang perdana kemarin? Kira-kira kalau misalnya kita rujuk, kalian marah nggak sih? Kalau gue sih mau sama Daehun dan jagain Triona. Gue bakal berubah. Gue nggak bakal selingkuh lagi itu. Kenapa netizen menghujat dia? Apakah dia sudah berperilaku baik atau dia berperilaku buruk sehingga netizen jadi tidak suka sama dia? Kan orang kan akan lihat perilaku manusia, makanya itu penting untuk bisa mempunyai moral, kemampuan untuk membedakan baik dan buruk. Kalau nggak bisa, ya itu bahaya. Ngambil keputusan yang sebetulnya adalah sesuatu yang tidak baik. Ya enggak lah, normal aja orang harus berpikir. Apalagi dia pakai atribut agama, bahaya loh itu. Makanya bahayanya kalau pakai atribut agama, Anda berbuat buruk secara moral, itu buruk dianggap, itu akan berdampak bukan hanya pada diri Anda, pada agama Anda. Maka hati-hati kalau menurut saya gitu. Jangan ngomong seenaknya, jangan bertingkah laku seenaknya. Kandasnya pernikahan Daehun dan Julia Prastini, atau yang lebih dikenal sebagai Julek, menambah panjang daftar selebgram yang memutuskan berpisah pada tahun ini.
Keretatan rumah tangga mereka sempat membuat heboh jagat maya, terutama setelah beredarnya bukti yang diduga menunjukkan perselingkuhan Julek dengan seorang pria berprofesi sebagai petinju. Kontroversi tersebut menyebar cepat di media sosial dan memicu berbagai spekulasi dari warganet. Setelah cukup lama memilih bungkam dan tidak memberikan klarifikasi apapun, Julek akhirnya muncul ke hadapan publik. Melalui akun media sosial pribadinya, ia mengakui kesalahan yang telah dilakukan serta menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Pengakuan tersebut sekaligus menjadi titik balik dari keheningan yang selama ini menyelimuti kasus perceraian mereka. Dari hati yang paling dalam, saya meminta maaf kepada orang tua saya, Daehun anak-anak saya yaitu Junho, Eunho, Jena keluarga besar serta teman-teman dan Bran karena telah mengecewakan dan membuat ketidaknyamanan. Tentunya juga saya memohon maaf untuk orang-orang serta pihak yang selama ini sudah mendukung saya. Lalu, seperti apa pandangan psikolog Rosmini terkait fenomena perselingkuhan ini? Nah, kalau menurut saya, dia tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya itu. Dan kemudian seseorang kalau dikatakan sudah ibaratnya sudah dewasa, sudah bisa berpikirnya lebih baik, itu akan berpikir bahwa apapun yang dia ambil itu pasti ada konsekuensinya. Kalau dia memang ngerasa dia bilang, capek punya anak, loh ngapain dong kamu bikin anak dalam tanda kutip. Kan bisa saja dengan kontrasepsi atau apa gitu ya. Kok seperti orang yang kayak nggak bertanggung jawab, kayak orang yang kayak mau menikah tapi dipaksa. Ya kalau kita ngeliat orang itu jenuh kan bisa time out dulu. Me time, misalnya ke salon, jalan-jalan di mall, atau apa gitu, jalan dengan teman-temannya, healing atau apa gitu. Itu biasanya kan untuk refreshing gitu ya. Tapi nggak ada orang mengatakan sebagai seorang ibu, saya capek nih jadi seorang ibu. Itu bukan sesuatu yang bisa diletakkan begitu saja. Itu adalah sesuatu yang harus menjadi kewajiban. Beda dengan kalau kita kemudian misalnya, aduh saya capek nih kerja, bisa kan kita resign. Tapi kalau ini nggak bisa resign. Ini sudah satu ikatan paket sebagai seorang istri, dia pasti akan nanti suatu saat kalau Allah berkehendak mempunyai anak. Sehingga pada waktu dia punya anak, dia harus punya tanggung jawab terhadap anaknya. Jadi makanya saya bilang waktu menikah itu, apakah sudah mendapatkan informasi atau sudah dapat kedewasaan, tanggung jawabnya itu apa saja sebagai seorang istri dan sebagainya. Pasti dia belum punya informasi seperti itu. Sebelum bayang-bayang pengkhianatan mencuat, kisah asmara Daehun dan Julek sempat menjadi inspirasi bagi banyak warganet. Keduanya dikenal sebagai pasangan romantis yang selalu kompak, terutama melalui konten-konten video penuh kehangatan yang mereka bagikan di media sosial. Kisah cinta mereka, lengkap dengan perjalanan sebagai orang tua dari 3 anak, kerap viral dan membuat banyak orang mengagumi keharmonisan keluarga kecil tersebut. Namun, memasuki usia 4 tahun pernikahan, rumah tangga yang tampak sempurna itu dihantam badai besar. Isu perselingkuhan Julek dengan pria lain mulai mencuat dan menyebar luas, mengubah citra hubungan mereka yang ideal menjadi penuh tanda tanya. Setelah melalui berbagai pertimbangan dan tekanan emosional, Daehun akhirnya mengambil keputusan berat, mengajukan perceraian pada 6 November 2025. Niatan apa-apa, emang pengennya cuma kayak oh ya udah temen aja gitu, kayak ya udah kenal kayak gitu guys. Terus dia ngajak jalan, ajak ketemuan. Di mana? Coba di mana? Ingat gak pertama kali kamu ketemu aku di mana ngajak ketemuan? Tim berapa? Nggak bisa lupa karena saya tunggu 2 jam di tim People's Cafe itu namanya 2 jam, jadi saya nggak bisa lupa. Iya pokoknya tuh mau karena malu tahu dilihatin orang. Jadi maunya itu karena orangnya tuh baik, personality-nya tuh baik gitu. Maksudnya
punya rasa tanggung jawab yang besar, dia pekerja keras juga, dia tuh orangnya disiplin karena Julia tuh orangnya tukang ngaret, dan dia tuh orangnya disiplin banget sama waktu, jadi kayak ya udah ngebalancein aja gitu guys. Kalau Julia tuh kayak orangnya emosian, dia tuh